Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, beberapa penanya terheran-heran mendengarkan penjelasan hambanya Edis TV. Edis TV menjelaskan beberapa hal terkait Al-Quran dan juga iman Kristen, yaitu Alkitab. Dan saudara dalam Tuhan, pada akhirnya ya, semua penanya termasuk Yonatan Nandar tidak berkutik di hadapan Edis TV. Saudara dalam Tuhan, banyak poin yang boleh memberkati kita. Mari kita belajar dari apa yang mereka bahas di video berikut. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Mari kita mulai lihat videonya dan mari kita like videonya. Pertanyaan pertama, di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Ada 5 kitab Musa, kitab Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Baik. Di dalam Google. Ayo kan. Oh, maksudmu harus dari Torah aja? Ya, dari Torah lah, itu ajaran Musa. Tidak ada orang Kristen dari. Baik, saya jawab Nanda ya. Pertanyaan jawab. Oke. Ya, di mana di dalam Torah ada Roh Kudus? Kalau bunyinya Ruach HaKodes, saya setuju dengan kamu, tidak ada. Tapi bunyinya, biar saya jawab. Biasanya kan saya jawab. Ini gentlenya saya. Kalau kamu tanya, saya jawab di tempat. Dengar. Ya, Roh Kudus. Sekarang arti dulu ya. Arti Roh Kudus adalah Ruach HaKodes, artinya roh yang kudus, roh yang tersendiri atau terpisah. Kudus itu artinya terpisah, ya. Nah, artinya Roh Kudus itu adalah roh yang tersendiri. Nah, apakah roh yang dari Tuhan itu disebut sebagai Roh Kudus? Jawabannya betul. Nah, tapi kalau secara bahasa, kalau menurut kamu bilang itu Ruach HaKodes, jawabannya memang betul, tidak ada, Nandar. Tapi kalau roh yang daripada Tuhan hinggap kepada Musa, sehingga wajah Musa berseri-seri sampai bercerah, ada di dalam Bible. Pertanyaan selanjutnya, menghina Islam. Di mana saya menghinanya, Neng Fatima? Nah, di sini sudah mulai berbelit nih. Oh, kalau itu bukan. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Jelas, terperinci, menjelaskan segala sesuatu. Tapi ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, menunjukkan tentang siapa keturunan Ismail, kenapa yang dipakai kitab yang lain? Bukankah Al-Quran itu adalah... Sebentar, Neng, sedikit lagi. Begini, Neng Fatimah, sedikit gini. Bukankah Al-Quran itu yang menjelaskan? Bukankah Al-Quran itu yang lengkap? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mutakin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa yang menjadi petunjuk malah kitab sejarah, bukan Al-Quran? Apakah orang Islam sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran menjelaskan? Silakan. Aku udah tahu kalau ada itu, udah tahu sebenarnya kalau di Al-Quran ini nggak tertulis tentang nabi yang dari keturunan Ismail. Anda itu menjebak orang Islam. Maka justru karena itu kenapa sekarang? Anda udah gede, jangan kayak anak-anak. Begini Neng Fatimah yang cantik jelita, yang semua laki-laki akan senang melihatnya. Dengarkan Neng Fatimah, begini. Tidak ada di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu berfirman kepada keturunan Ismail. Tidak ada ayat yang menyebutkan bahkan satu saja nama keturunan Ismail. Ya, bentar dulu Bang Edis. Kalau ada karena tidak ada, lalu kenapa sekarang disebarkan? Udah tahu dong. Lalu kenapa sekarang disebarkan sebuah gosip, sebuah kabar bohong bahwasanya Allah berfirman kepada keturunan Ismail? Siapa? Ada di Al-Quran memang tidak tertulis, tapi Anda bisa mencarinya di sejarah-sejarahnya gitu Bang Edi. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan. Tetap menjelaskan. Ya sudah, tolong jelaskan siapa keturunan Ismail menurut Al-Quran. Bang Edi, Anda jangan menjebak. Bukan menjebak, Neng Fatimah. Saya ingin bertanya dengan sungguh-sungguh, di mana di dalam Al-Quran bahwasanya keturunan Ismail jadi nabi. Siapa namanya? Bang Edi, aku tahu Anda tuh suka menjebak. Nah, sekarang aku tanya lagi, balik ke Anda aja. Anda sukanya nanya, tapi Anda nggak mau
nggak mau ditanya balik. Boleh seputar agama ini, seputar tema ini boleh. Coba Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Abraham dan keturunannya. Nah, Abraham dan keturunan yang dimaksud di situ adalah yang berasal dari Ishak. Makanya Tuhan berfirman kepada Ishak. Tuhan berfirman kepada Yakub, Tuhan berfirman kepada keturunan Yakub, ada di situ Musa. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada bangsa Israel. Makanya selalu saja di dalam Al-Quran itu, ya Bani Israel, ya Bani Israel, nggak ada, ya Bani Arab, nggak ada di dalam Al-Quran ya Bani Arab. Lalu kenapa sekarang ada kabar bohong bahwasanya ada firman Tuhan dari Arab? Tidak ada firman Tuhan dari Arab. Firman Tuhan seperti kata Mazmur, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan bangsa-bangsa lain tidak mengenalnya. Makanya firman Tuhan, pengajaran datang dari Sion, datang dari Israel. Lalu kenapa ada pengajaran dari Arab? Akhirnya orang-orang pergi ke Arab nyiumin batu. Itu akibat Anda tidak mendengar firman yang datang dari Sion. Anda mendengar firman Tuhan yang datang dari Gua Hira. Bentar, Anda bahas keturunan Nabi Ibrahim kan? Itu kan istilah Nabi Ibrahim kan ada dua. Yang satu Siti Hajar, yang satu Sarah kan. Tapi itu tidak ada dalam Al-Quran juga, Neng Zara. Nggak ada juga dalam Al-Quran. Coba. Coba Neng Zara. Begini, Neng Fatimah. Neng Fatimah yang cantik, yang ayu. Dengar dulu. Neng Fatimah yang cantik nan ayu. Dengar ya. Gini, ketika kita membaca Al-Quran, nggak ada di dalam Al-Quran itu ada ayat Ibrahim punya istri dua, namanya Hajar, namanya Sarah. Nggak ada itu dalam Quran. Itu adanya di dalam Bible. Kan aku bilang kalau Al-Quran itu kitab penyempurna dari kitab yang sebelumnya gitu Bang Edi. Kenapa menyempurnakan malah justru tidak jelas, tidak lengkap, Neng? Kalau menjelaskan seharusnya dia lebih lengkap nih. Ada satu ayat dalam Al-Quran bunyinya begini nih. Nih, saya tunjuk ya. Ini ayat Al-Quran loh. Coba nih, baca nih. Nih, surat Hud ayat yang pertama. Nih, Alif Lam Ra. Ya, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Ini Al-Quran bilang bahwasanya Al-Quran terperinci, tapi umat muslim sayang sekali tidak ada yang percaya bahwa Al-Quran itu terperinci. Justru katanya, oh Al-Quran itu tidak menjelaskan yang terperinci, tapi yang umum-umum saja, penjelasannya ada di hadis. Loh. Kitab yang menjelaskan itu bukan hadis, Neng. Kitab yang menjelaskan itu Al-Quran. Loh Bang Edis, aku tahu Anda tuh sebenarnya tuh mau menjebak umat Islam. Anda tuh penghujat. Bukan penghujat, Neng. Justru saya ingin memberitakan apa yang benar. Anda, bentar dulu. Anda tuh kayak anak kecil. Anak kecil Anda nggak berpikir dewasa. Aneh deh Anda. Anehnya di mana? Saya mengatakan bahwasanya kayak anak kecil. Begini, Neng Fatimah. Saya bilang di dalam Al-Quran itu tidak ada loh istri Ibrahim itu namanya Hajar, istri Ibrahim itu namanya Sarah. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Tapi ada dalam sejarah. Iya, sejarahnya ngambil dari Bible. Katanya Al-Quran kitab yang lengkap, terperinci, menjelaskan segala sesuatu seperti ayat ini. Tapi faktanya di lapangan yang menjelaskan malah kitab sejarah. Ini kunaon sih, ini gimana? Coba. Udah Bang Edis. Aku tuh udah tahu taktik Anda gitu, udah tahu. Ini bukan taktik, Neng. Tolong jangan berpikiran yang negatif kepada saya dulu. Saya ini ingin memberitakan apa yang sesungguhnya, yang selama ini sudah dipelintir-pelintir. Katanya, coba kalau ditanya umat muslim, kalau Al-Quran itu memelintir, mana buktinya, mana ayatnya? Begini, Neng, oke. Kalau kita tanya Al-Quran, seandainya Al-Quran ini ChatGPT, kita tanya ya, wahai Al-Quran, kitab apakah yang menjelaskan segala sesuatu? Pasti Al-Quran menjawab, saya.
Nggak mungkin Al-Quran bilang, oh kitabnya tetangga. Tidak mungkin Al-Quran akan berkata, Al-Quran, kitab apa yang menjelaskan segala sesuatu? Oh, kitabnya orang Kristen. Nggak mungkin dia bilang begitu. Pasti dia bilang, sayalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tertulis di dalam surat Hud ayat yang pertama. Rinci, jelas, dijelaskan secara teratur, terperinci. Kurang bagaimana lagi ayat Al-Quran mengatakannya? Coba. Iya, ya aku tahu, Di. Aku tahu Bang Edis, aku tahu. Terus, kenapa? Nah, okay. Kenapa sekarang Neng Fatimah termakan oleh isu, termakan oleh omongan orang-orang bahwasanya oh Al-Quran itu hanya menjelaskan yang umum-umum saja. Al-Quran itu tidak terperinci. Loh, ini terperinci tulisannya nih. Jelas, dijelaskan nih kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci nih, terperinci. Bagaimana mungkin Quran bilang terperinci, tapi umat Muslim bilang nggak terperinci? Gimana? Dah, Bang Edi, sekarang aku yang tanya kepada Anda. Sekarang aku tanya kepada Anda. Oke, tapi sudah mengakui dulu ya, sudah mengakui bahwa tidak ada keturunan Ismail yang dari Nabi. Aku tanya dulu pada Anda. Iya, maksudnya Neng Fatimah sudah mengakui sekarang bahwasanya tidak ada keturunan Ismail yang jadi nabi. Ada atau tidak ada? Ada tapi dalam sejarah. Oke, sebutkan siapa namanya. Satu keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Al-Quran siapa? Aku udah bilang dalam Al-Quran nggak ada. Tapi iya memang tidak ada. Kalau tidak ada, jangan dibuat menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada tapi dibuat menjadi ada, tiada lain itulah yang disebut tukang sulap dan tukang sihir. Kan aku udah bilang tadi Bang Edis, dari awal aku udah bilang di Al-Quran memang tidak tertulis, tetapi di sejarah itu tertulis siapa keturunan Ibrahim. Cari aja di sejarah. Oke, siapa keturunan Ismail yang jadi nabi di kitab sejarah mana? Coba sebutkan. Tuh, Anda menjebak lagi. Lu, Neng Fatimah, saya ingin mengikuti narasimu. Oke lah, sebutkan Neng, siapa keturunan Ismail yang jadi nabi? Siapa? Namanya siapa? Jadi, aku sekarang tanya dulu kepada Anda. Gantian dong, dari tadi Anda nanya terus. Oke lah, berarti menyerah ya. Menyerah ya. Aku nanya dulu, bentar dulu. Oh iya, berarti sudah menyerah. Ya, ntar dulu aku. Iya, akui dulu dong kalau kau sudah menyerah. Oke, saya kibarkan bendera putih menyerah nih, gantian. Boleh? Menyerah? Aduh. Dan nanti tanya aja yang lebih cerdas ya. Aku kalau ngejelasin kepada Anda tuh kayak aku ngomong kayak anak kecil umur 3 tahun gitu. Nah, sekarang bukankah Al-Quran sendiri dan Muhammad sendiri sudah menggambarkan bagaimana kaum wanita? Menurut Muhammad, wanita itu akalnya tidak sempurna, betul? Karena kebanyakan mereka itu menjadi penghuni neraka, betul? Lalu ya. Berat saudara-saudara. Neng Fatimah, di dalam agama Islam disebutkan bahwa wanita itu kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Mau saya tunjukkan dalilnya bahwa wanita itu. Ya, aku tahu. Sebentar, saya tunjukkan dalilnya. Karena selama ini banyak wanita yang tidak tahu. Nih ya. Akal wanita itu menurut agama Islam itu tidak sempurna. Nih ya. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya nih. Nih ya, saya tampilkan ya. Saya balikkan sebentar Neng Fatimah. Nih. Saya bacakan. Sebentar. Saya tampilkan dulu di balik layar saya. Sebentar, saya balik sebentar Neng. Karena banyak ini kaum wanita tidak tahu ini. Dan banyak yang terguncang ketika mereka mengetahui ini. Nih, saya bacakan ya. Nih. Artinya, ini Arabnya atasnya ya. Aduh, ini saya hapus dulu. Nih, ini Arabnya atasnya, ini artinya nih. Nih, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar. Karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar, perhatikan ini. Seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?"
Rasulullah SAW menjawab, kalian banyak mengutuk dan mengingkari. Maksudnya mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat, ini kata Muhammad nih, aku tidak melihat kaum yang kurang akal. Nah ini perhatikan ini, kurang akal nih. Aduh, Fatimah dikatakan kurang akal. Aku tidak melihat satu kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak daripada yang memiliki akalnya kecuali dari golongan kalian. Nah ini lanjut lagi ya. Wanita itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah SAW menjawab, maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Bahwasanya wanita itu dua orang baru itu setara dengan laki-laki. Jadi kalau dibawa pengadilan, wanita itu nggak bisa sendirian bersaksi. Harus dua orang. Nah kalau laki-laki itu setara dengan satu laki-laki ya. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam dan seterusnya dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu. Ini sudah mengakui sekarang kurang akalnya Neng Fatimah. Sudah mengakui. Sudah mengaku. Kalau Rasulullah yang bilang ini langsung diam ini. Tapi kalau saya yang bilang dibantah terus. Mengerikan saudara-saudara. Yuk silakan. Saya balik lagi kamera saya nih. Betul, kaum wanita kurang akalnya. Ya, terdiam. Kurang akal, betul. Itu kan bukan kurang akal, tapi perbedaan kesaksian gitu. Justru kenapa dua orang wanita setara dengan kesaksian satu orang laki-laki? Kalau kita ke pengadilan, ada dua orang wanita nih ngomong, saya lihat dia yang nyuri. Dua orang wanita ngomong gitu, ya kan? Itu setara dengan satu orang laki-laki, imbang. Tapi kalau ada dua orang laki-laki lawan dua orang wanita bersaksi, atau satu orang laki-laki dengan satu orang wanita, kalah wanita itu. Begitu, kesaksiannya setara dengan dua orang. Seorang pria itu setara dengan dua orang wanita karena akalnya tidak sempurna. Mana? Sekarang aku tanya balik kepada Anda. Silakan. Nanti Anda. Silakan. Saya mau tanya. Boleh. Yang turun ke bumi, manusia tahu Tuhan, gitu. Simpel aja. Bukan, Muhammad juga Tuhan dalam agama Islam, Fatimah. Kata Tuhan itu dalam bahasa Arabnya adalah Rob. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran itu nggak ada kata Tuhan karena ditulis pakai bahasa Arab. Di dalam Bible pun nggak ada kata Tuhan karena itu bahasa Indonesia. Di dalam Bible itu kata yang Tuhan itu disebut dengan Kurios bahasa Yunaninya atau Adonai bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya. Nah bahasa Arab dari Tuhan itu Rob. Rob itu bisa dikenakan kepada manusia. Dan menurut Ustadz Yusuf, menurut Ustadz Wafi, menurut Ustadz Rashid, Muhammad itu Robnya umat muslim. Jadi kenapa Anda bertanya ada Rob datang ke dunia sebagai manusia? Wah buktinya Muhammad Rob juga. Muhammad itu juga Rob, kata pengakuan teman-teman muslim. Mau saya tunjukkan bagaimana lawan-lawan debat saya, orang-orang APII mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Mau? Ya emang Rob, tapi kami tidak mempertuhankan, nggak seperti Anda. Anda kan mempertuhankan. Oke, apa itu mempertuhan? Kita tunduk, patuh, taat pada apa yang dia ucapkan. Oke, tunduk, patuh, taat kepada apa yang diucapkan. Ini Yusuf ini mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, tapi dia sampai gelagapan itu. Lihat itu, mulutnya sampai gelagapan waktu dia mengakui Muhammad itu Rob. Ya, begini, Neng Fatimah. Tadi Anda bilang, apa itu mempertuhan, tunduk, apalagi patuh, taat kepada apa yang diucapkannya. Oke, Anda tunduk, patuh, taat nggak kepada apa yang diucapkan oleh Rasul Muhammad? Iya. Ya, berarti Anda mempertuhan dong. Kalau orang patuh, taat, tunduk kepada syaitan, apakah dia mempertuhan syaitan? Betul? Ya, tapi kita harus perlu garis bawahi dulu Bang Edis.
Tapi kami tidak mempertuhankan seperti Anda. Tidak. Bukankah umat... Oke, begini Neng. Begini. Ketika Neng Fatimah lewat nih dekat gereja. Di situ ada orang-orang Kristen bilang begini, Yesus, Yesus, berseru-seru kepada Yesus. Betul? Lalu Neng Fatimah dan kawan-kawan bilang, jangan berisik, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Ya kan? Karena mereka berseru-seru kepada Yesus. Nah sekarang saya gantian nih. Saya dengan teman-teman lewat. Di depan ada orang-orang Islam. Mereka lagi berseru-seru kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Bukankah begitu umat muslim? Kami itu bersolawat bukan menyembah. Sama, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Ketika kalian pun berseru-seru kepada Muhammad, kami juga bilang kalian lagi nyembah Muhammad. Tapi dalam iman Anda itu, Yesus itu kata iman Anda ya, bukan iman aku, iman Anda. Kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia turun ke bumi, tapi kan Nabi Muhammad bukan begitu, Bang Ris. Pertama begini. Bandingkan sama Nabi Muhammad, beda kelas dan bandingkan. Pertama begini. Baik. Sebenarnya di dalam Bible tidak ada kata-kata bahwa Allah menjadi manusia, nggak ada. Di dalam Bible itu kata. Benar dulu Bang Ris. Tapi banyak oten-oten yang mengatakan ada. Ya, sebenarnya begini. Maksudnya itu begini. Yang menjadi manusia itu adalah Sang Firman. Makanya Yohanes 1 berbicara. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan Allah itu menjadi manusia, bukan. Jangan dipelintir-pelintir. Jangan dibolak-balik. Itu susunan di dalam Bible itu udah tepat. Jangan diganti-ganti, jangan diputar-putar. Jadi firman itu yang menjadi manusia. Ya kan? Nah, kemudian kita harus patuh, taat, tunduk kepada sang firman itu. Karena firman itulah yang menggambarkan, yang mengejawantahkan sang Allah itu. Nah, di dalam agama Islam konsep seperti itu sebenarnya ada. Muhammad itulah yang mengejawantahkan bagaimana Allah itu. Makanya ketika kalian patuh kepada Muhammad, sesungguhnya kalian patuh kepada Allah, betul? Berarti kalau Anda menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad, jadi Yesus hanya sekedar utusan. Gitu Bang. Bukan hanya sekedar utusan, Muhammad pun bukan hanya sekedar utusan. Muhammad itu bukan sekedar utusan saja. Barang siapa yang patuh kepada Muhammad, taat kepada Muhammad, sama saja dengan patuh taat kepada Allah, betul? Betul. Iya, makanya Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Nah sekarang begini Neng Fatimah, yang mana yang lebih layak mengejawantahkan Allah? Apakah Muhammad, apakah Yesus? Muhammad tidak layak dia mengejawantahkan Allah. Kenapa? Karena beberapa kali Muhammad itu melakukan kesalahan. Sudah tahu apa-apa saja kesalahan Muhammad? Apa? Anda tahu bagaimana petani gagal panen dibuat Muhammad? Bang Edir. Begini Neng Fatimah, begini ya. Yesus itu, dia itu adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Bagaimana sih kita melihat Bapa di sorga itu? Enggak bisa kita lihat. Disebutkan, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak kau dirikan bagi dia? Makanya, Bapa yang maha besar itu, dia mengejawantahkan keberadaannya itu dengan perantaraan sang firman yang menjadi manusia. Makanya sesungguhnya ketika Neng Fatimah membaca firman itu kan Anda membayangkan Allah kan? Ketika Anda membaca firman Allah, Anda membayangkan Allah yang sedang berfirman di situ. Karena yang sampai kepada dimensi kita itu adalah perkataannya, firmannya. Firmannya itulah yang menuntun manusia. Makanya ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman-Nya itu yang menuntun manusia. Siapa firman-Nya itu? Firman-Nya itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Nah, ini
Jadi sekarang kebanyakan orang Muslim malah mengikuti Muhammad, bukan mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Muhammad, Muhammad sekarang ada dalam kubur, betul? Betul? Betul. Iya, sedangkan Yesus hidup, naik ke surga. Ayo, siapa yang layak diikuti? Yang naik ke surga atau yang turun ke kubur? Ayo, coba. Mana yang lebih pantas diikuti? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Apakah orang yang ada dalam kuburan atau orang yang naik ke surga? Coba. Aku ngomong dulu Bang Edi. Silakan. Silakan. Selama ini Anda sadar nggak? Ada buat komal kayak gini tuh lihat-lihat komenan di bawah. Dia menghina Islam. Di mana saya menghinanya, Neng Fatimah? Di mana saya menghinanya? Apakah betul Muhammad ada dalam kubur? Betul atau fitnah? Lihat di bawah. Bang Hedis, lihat itu di komenan di bawah, lihat. Komennya terlalu kenceng, saya nggak bisa lihat. Nanti saya akan angkat moderator untuk memblokir orang-orang yang memaki-maki. Jangan maki-maki. Yang Islam kah, yang Kristen kah? Ayo kita diskusi, nggak usah maki-maki, nggak ada gunanya. Maki-maki itu hanya menunjukkan bahwa Anda itu putus asa, Anda tidak punya harapan. Nggak usah lah. Tapi kalau saya bilang, Neng Fatimah, Muhammad ada dalam kubur, apakah itu fitnah? Tidak. Tidak. Emang benar. Emang benar. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu pemimpinmu? Betul sekali Bang Edi. Berarti Neng Fatimah dipimpin oleh orang dalam kubur. Kan? Berat kan? Berat, saudara-saudara. Begini Neng Fatimah, jangan menyerahkan hidup kita ini dipimpin oleh mayat dalam kubur. Serahkanlah hidup kita ini dipimpin oleh Bapa di sorga dengan perantaraan firman-Nya. Dengan perantaraan sang firman. Biarlah firman Tuhan itu menuntun kita kepada jalan yang lurus. Biarlah firman Tuhan itu menuntun langkah-langkah kita. Makanya kalau jadi orang Kristen ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkah orang-orang Kristen yang benar ya, karena banyak juga Kristen cuman KTP doang. Ya kan? Langkahnya diatur oleh Tuhan. Gimana caranya Tuhan mengatur langkah orang? Dengan firman-Nya, dengan sabdanya. Begitu. Coba. Bang Edis. Bentar dulu. Aku mau cuma nasehatin. Silakan. Anda bilang kalau aku tuh dipimpin orang yang sudah mati itu kan. Oke, sekarang saya tanya, apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Kan tadi sudah dijawab Bang Edis. Oke, ya. Apakah Muhammad sudah mati? Benar, sudah. Berarti Anda dipimpin orang-orang mati? Enggak juga. Tuh kan, gimana begini Neng Fatimah, pelan-pelan ya. Neng Fatimah ini dari aura-auranya ini orangnya cantik, ayu. Kok sayang sekali ini belum jadi orang Kristen. Asmiranda sudah jadi orang Kristen. Ayo, Asmiranda yang ayu gitu kan, cantik, udah jadi orang Kristen. Ini Asmiranda kapan menyusul? Gimana? Neng Fatimah, gini. Sekarang saya tanya nih. Ketika saya tanya, apakah Muhammad itu pemimpinmu? Neng Fatimah jawab, ya. Enggak dulu Bang Idis, aku ngomong dulu dong. Ya, silakan. Emang Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Tapi Nabi Muhammad sebelum meninggal itu meninggalkan 2, Al-Quran dan hadis. Dan itu tidak pernah mati, Bang Idis. Berarti yang memimpin umat muslim itu Muhammad atau bukan? Ya Muhammad meninggalkan 2 yaitu hadis. Oke, berarti sosok Muhammad itu adalah pemimpin, betul? Betul banget. Sampai hari ini nggak Muhammad itu pemimpin? Sampai akhirat nanti Bang Idis. Oke, bahkan sampai nanti, sampai dunia ini berakhir, Muhammad adalah pemimpinnya umat Islam, betul? Pemimpin dan pemberi syafaat. Oke, dan Muhammad sudah meninggal, betul? Di mana? Dan Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Oke, berarti umat muslim dipimpin oleh orang yang meninggal dalam kubur, betul? Nah, kan berat kan? Makanya apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Maksudnya Yesus ya, saya nggak bilang diri saya. Apa kata Yesus?
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Jadi yang layak dijadikan pemimpin, yang layak dijadikan orang yang menuntun Anda kepada hidup, itu adalah Yesus. Yesus aja udah mati kok di tiang salib terputus. Yesus naik ke surga. Sekarang saya tanya, betulkah Isa akan datang ke dunia? Betul, ada di surah, ada. Oke, berarti dia hidup atau tidak? Bang Hadis, aku jelasin dulu. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah ketika hendak disalibkan oleh Yahudi. Dia masih hidup, Nabi Isa. Nanti akan turun menghakimi umat Kristen. Oke, baik. Sekarang begini. Ini adalah penipuan yang nyata nih. Saya mau buktikan nih kepada Neng Fatimah nih. Orang-orang hendak mencari-cari Isa atau Yesus dan ingin menyalibnya, betul? Betul banget, betul. Nah, lalu ketika orang-orang ingin menyalibnya, Allah membuat orang lain wajahnya diganti menjadi Isa atau Yesus, betul? Betul. Berarti orang tersebut ditumbalkan oleh Allah menggantikan Isa. Karena yang gini, Bang. Enggak, dijawab dulu. Berarti dia ditumbalkan oleh Allah. Aku jelasin dulu, Bang Edis. Anda jangan nyerocos dulu. Berat ini. Oke, silakan. Coba, ayo. Ini yang disalib oleh yang disalibkan itu adalah pengkhianat Nabi Isa gitu, Bang Edis. Enggak ada dalam Al-Quran itu, Neng Fatimah. Jangan menambah-nambahi apa yang tertulis dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Enggak ada di situ dibilang bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang berkhianat. Enggak. Jangan ditambah-tambahi, jangan memfitnah Al-Quran, jangan menambah-nambahi Al-Quran, nggak disebutkan di situ. Yang disebutkan, yang mereka salib itu adalah yang diserupakan, betul? Betul. Oke, berarti sekarang begini, Neng. Orang-orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus, lalu ada orang mukanya dibuat jadi Isa atau jadi Yesus, dan itulah yang disalibkan. Sekarang begini, Neng, kesimpulannya. Berarti orang-orang tertipu, betul? Kalau ada orang-orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Sebentar, pelan-pelan, Neng. Ini penting. Kalau orang-orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Oh, Anda menjebak ini kelihatan banget. Enggak menjebak, Neng. Saya ini berpikir secara logis. Kok menjebak gimana? Masa ketika saya ingin mengajak logis malah menjebak? Nanti pokoknya aku tahu taktik tuk Anda gitu, Bang Edis. Menjebak, aku nggak tahu. Neng, menjebaknya di mana? Saya kan hanya berpikir logis. Kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Secara logis, betul nggak? Gitu, nanti Anda bilang pasti Allah yang menipu gitu, pasti gitu. Nggak, saya nanya dulu nih. Kalau ada orang-orang, sekelompok orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Ya, betul. Oke, siapa penipunya? Berat, saudara. Berat. Makanya begini. Di dalam Injil yang sudah datang 700 tahun sebelum Al-Quran datang, Yesus itu bukan seorang pengecut yang lari dari penyaliban, tidak. Yesus hadapi penyaliban itu, dan ketika Yesus wafat di kayu salib, itulah kemenangannya. Dia taat sampai pada matinya. Dia taat sampai mati. Begitu, sehingga dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit, makanya kita itu disebutkan, Yesus mengatakan, segala kuasa dan di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kalian sampai hari ini, Neng, masih minta-minta, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Setiap hari, betul? Minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus, kan? Katanya Bang Edis belajar Al-Quran selama 13 tahun. Kurang lebih selama 13 tahun saya belajar. Berarti Anda hafal ayat-ayat Al-Quran dong tanpa membacanya lagi? Ya, cuman hafal-hafal surat-surat pendek saja. Misalnya begini nih, saya tutup mata saya ya, dan nih, saya tutup nih. Nanti disangkain lihat Google kata Juma. Nih, misalnya begini. Misalnya surat Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh Al-Ikhlas. Hafal nggak? Betul? Coba Betul. bacain surah Al-Baqarah deh Bang Edis. Al-Baqarah, baik, kita tutup lagi ya. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, betul nggak? Salah. Loh, Bukan. salah lagi. Tapi begini Neng, ini poin pentingnya gini. Ketika saya lihat muslim-muslim membaca Al-Quran, mereka itu malah menghafal-hafal huruf Arabnya. Ketika mereka baca, mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Makanya saya ingin merubah nih pola pikir. Pola pikir yang selama ini dipikirkan oleh orang Islam. Ketika baca Quran, baca Arabnya dapat amal. Bukan begitu. Bang Edis, makanya jangan jadi penyembah manusia. Jadi otaknya nggak kayak gitu ya Bang Edis. Justru begini, yang menjadi penyembah, bahkan penyembah mayat dalam kubur, saya tanya dulu, apa sih menyembah bahasa Arabnya? Coba saya tanya. Kan tadi udah dijelasin Bang Edis, yang jelas-jelas menyembah dan mencium-cium patung adalah umat Anda, bukan umat Begitu, Islam. oke, baik, saya jawab nih. Bang Edis, aku jawab dulu Begini. Bang Edis. Kami umat Islam, apa yang kami menyembah tuh ada di depannya ada patung? Tidak ada. Pertanyaan bagus, baik. Begini Neng, begini. Saya melihat banyak orang-orang, ini saya harus bicara ya. Kita ini juga harus melihat juga kepada diri kita. Gini, di dalam Kristen itu memang ada berbagai macam golongan. Ada golongan yang dia itu sujud-sujud, nyembah-nyembah, dia itu bersujud begitu di hadapan patung. Ada oknum-oknum seperti itu, ada. Tetapi itu bukan yang diajarkan dalam Bible. Di dalam Bible, bagaimana? Jadi kenapa Anda tidak mengingatkan saudara-saudara? Justru saya mengingatkan. Di dalam Bible dikatakan, jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, untuk sujud kepadanya. Jangan ada padamu. Gak boleh. Bentar dulu nih Bang Edis. Makanya begini Neng Fatimah. Makanya datang ke gereja saya, nggak ada di situ patung, boro-boro patung, kagak ada. Karena memang dilarang untuk sujud kepada patung-patung tuangan manusia, nggak boleh. Bang Edis, yang di Konoha ini mempercayai Bible enggak yang di Konoha ini? Ya tentu saja dong, orang-orang Kristen. Nah, oke. Kenapa kalau dia mempercayai Bible, katanya di Bible tidak tertulis untuk jangan membuat berhala, kenapa di Konoha dibuat berhala? Berarti karena dia tidak baca. Makanya saya bilang banyak orang Kristen yang KTP-nya saja. Jadi ketika justru begini Neng, Anda harus bisa bedakan apa kata Bible dengan apa kata orang. Kalau kata orang, oh ini saya boleh nih begini-begini kepada patung. Nggak boleh, Bible nggak boleh begitu. Nggak boleh. Makanya banyak teman-teman saya begini, saya ada beberapa mualaf nih. Mualaf, teman-teman mualaf. Di TikTok ini juga, mereka juga siaran. Ya, dia bilang, dulu waktu saya jadi orang Kristen, saya nyembah-nyembah patung katanya. Ada. Ya kan? Ada seperti itu. Saya bilang, justru karena kamu tidak mengikuti ajaran Bible, makanya kamu begitu. Justru ketika kamu jadi orang Islam, malah kamu sekarang pergi ke Arab cium-cium batu. Saya ada gambarnya nih Neng. Nih, biar kita adil ya Neng ya. Nih Neng. Nih. Sekarang saya tanya, ini apa? Sudah pernah kemarin. Ini apa? Coba jawab. Gitu. Jangan tertawa dulu Neng. Ini apa? Coba. Itu batu Hajar Aswad Bang Edi. Apakah batu itu makhluk hidup? Apakah batu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Itu kan batu dari surga Bang Edi. Nah, justru malah kalian sekarang yang percaya ada batu dari surga. Neng, saya kasih contoh. Nih, saya kasih contoh Neng ya. Ini kita jujur-jujuran ya, belak-belakan nih. Nih. Kalau ada orang putar-putar pohon beringin. Dia putar-putarin pohon beringin tuh. Terus dia cium-cium pohon beringin itu kan. Cium-cium. Terus kemudian dia melambaikan tangan kepada pohon beringin itu ya. Aku memenuhi panggilanmu. Sujud-sujud. Saya tanya. Itu sebentar Neng. Sebentar. Kita mau jujur-jujuran ya. Menurutmu Neng, betul nggak itu adalah ritual pemujaan pohon beringin?
Betul, betul. Betul. Mau pohon beringinnya diganti patung juga sama. Itu adalah pemujaan patung. Setuju? Tapi kami umat Islam, kami memutar-mutar Ka'bah itu sebagai ibadah, bukan untuk menyembah si batunya, Bang Edis. Begini, Neng. Tadi saya ini biar kita nggak standar ganda ya. Baik yang Kristen, baik yang Islam, kita harus jujur nih, jujur. Ada sekelompok orang, dia muter-muterin pohon beringin. Dicium-ciumin lah pohon beringin ini kan. Terus langsung sujud-sujud. Kami memenuhi panggilanmu. Kita sudah simpulkan itu adalah ritual pemujaan pohon beringin. Sepakat? Ya, sepakat. Nah, sekarang pohon beringin dicabut, diganti patung. Ya, tetap nggak sama itu. Itu adalah pemujaan patung. Setuju? Bukan pemujaan patung, tapi itu Tadi kan kalau pohon beringin kita simpulkan berarti pemujaan pohon beringin. Nah, pohon beringinnya dicabut nih, diganti sama patung. Berarti pemujaan patung, betul? Betul, betul. Nah, sekarang kalau diganti batu hitam, masih sama nggak sekarang hukumnya? Nah, di sini sudah mulai berbelit nih. Oh, kalau itu bukan. Loh, kita harus sama loh, Neng, harus sama. Nggak boleh standar ganda. Itu kami bukan menyembah, kami itu adalah kiblat Anda atau kiblat persatuan untuk doa kita menyampaikan kepada Sang Pencipta gitu, Bang Edi. Baik, sekarang begini, Neng, begini ya. Pertama-tama, dulu Ka'bah itu adalah tempat riwayat atau tempat pemujaan berhala orang-orang Quraisy. Tahu itu? Ya, betul. Tahu. Bahkan mereka dulu tawaf sambil telanjang di situ, betul? Tahu. Kenapa sekarang dimodifikasi oleh Islam? Bukan dimodifikasi, tapi kayak Dulu tawaf, orang-orang Quraisy dulu tawaf, sekarang orang Islam juga tawaf. Hanya saja perbedaannya dulu mereka tawaf telanjang, orang Islam tawaf pakai kain ihram, betul? Ya, betul. Berarti kan ada modifikasi. Tapi ada alasannya, Bang Edis. Terlepas daripada alasannya, intinya umat muslim melakukan ritual yang dilakukan oleh orang-orang pagan Quraisy dahulu, hanya saja dengan sedikit perubahan, betul? Betul? Iya, makanya dulu sebenarnya kiblatnya orang Islam dulu ke Yerusalem juga. Ke Masjidil ke Masjidil Aqsa, betul? Betul. Pindah, sekarang udah pindah ke. Nah, lalu karena orang-orang Yahudi tahu nih, ini Muhammad nih bukan nabi. Makanya lalu Muhammad memindahkan kiblatnya kembali kepada orang-orang Quraisy. Kalau memang Ka'bah itu sejak dahulu adalah kiblat, kalau memang Ka'bah itu adalah sejak dulu pusat peribadatan, kenapa sejak dari awal Muhammad tidak menempatkan kiblatnya ke situ? Kenapa setelah mendapat penolakan dari orang-orang Yahudi, ketika tidak mendapat simpati dengan orang-orang yang beribadah di Baitul Maqdis, lalu Muhammad memindahkan kiblatnya? Ayo. Bentar dulu, Bang Edis. Aku capek ngomong, Bang Edis. Percuma. Bang Edis, bentar dulu. Udah capek? Aku turun bisa ya. gantian? Aku tunggu duluan. Baik. Bentar dulu, Bang Edis. Anda setiap hari itu kan Anda kan diskusi setiap hari kan? Setiap hari. Apakah tidak ada satupun kata yang menyentuh pikiran Anda atau hati Anda gitu? Kok masih aja debat, Bang Edis? Manfaat debat apa? Nggak ada manfaat debat. Memberitahukan kepada orang-orang, kepada umat muslim tentang fakta yang sebenarnya. Karena kalian terus-menerus menebarkan kebohongan-kebohongan. Gitu loh. Bahwa dahulu Abraham pergi ke Mekah. Sejak kapan Abraham pergi ke Mekah? Coba di Quran mana ada Abraham pergi ke Mekah? Bang Edis, Anda debat kayak gini tuh nggak ada manfaatnya, nggak ada sama sekali. Iya, kalau dibilang tidak ada manfaatnya sama sekali juga tidak benar, Neng. Buktinya banyak orang-orang, banyak loh, Neng, yang inbox saya, Bang, dulu saya sempat mualaf, Bang, sekarang saya kembali kepada Kristen. Banyak. Ada juga Muslim yang inbox, Bang, saya Islam, saya mau jadi orang Kristen, gimana caranya? Saya suruh dia, Anda tinggal di mana nih? Saya di Kalimantan, Bang, coba Anda datang ke sini. Ada lagi yang inbox, saya tinggal di Bekasi, Bang, saya harus datang kemana? Saya suruh Anda ke gereja ini. Ada banyak.
Ayo, bahkan Juma sudah mengatakan, berhubung Edis TV ini sangat-sangat ini banyak umat muslim yang murtad dibuatnya ini. Kata Juma. Makanya kita harus menangkal akidah mereka. Makanya Juma sekarang sudah kelagapan dia. Jadi jangan bilang tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Kalau orang tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran, buat apa? Dia masa bodoh teing itu. Nggak peduli dia. Mana? Kata siapa? Bang Edis, aku cuma kasih saran saja ya. Kasih saran saja. Saran saya, mending kalau Anda mau itu, Anda selalu bahas agama Islam, tapi agama Anda nggak pernah dibahas sama sekali. Padahal sering saya bahas. Sering juga orang mempertanyakan agama saya jawab. Saya tanya balik agama Islam. Cuman saya ini kalau ibarat pemain bola, memang kebanyakan itu striker. Ada juga itu seperti si siapa? Ada juga pendebat-pendebat Kristen, dia yang lebih cenderung dia menjawab banyak. Kan orang karakter beda-beda, nggak sama karakternya. Bang Edis. Udahlah, aku mau turun aja. Oke, terima kasih Neng sudah mampir ke sini. Nanti bakalan banyak yang inbox tuh. Besok kabarin saya ya. Saya gara-gara naik di channelmu banyak orang Islam nih marah-marah sama saya. Betul nggak? Betul? Ya. Iya betul. Iya, saya bilang juga apa? Pasti banyak yang inbox soalnya setiap orang datang ke sini Muslim. Kamu nggak berilmu, berani-berani kamu datang ke sana. Enggak, kemarin aku kan sempat naik kemarin itu kan. Sama. Tapi aku biarin aja. Aku cuman mau ngasih tahu aja. Kalau Anda bikin komal kayak gini tuh yang ada penghujatan. Begini Neng Fatimah, saya bahkan menantang kalau ada sempat terbukti saya memfitnah, tidak perlu bikin laporan polisi. Capek Anda bikin laporan polisi. Saya lompat dari Monas, sudah saya bilang kalau saya terbukti memfitnah. Coba Neng tunjukin di mana saya pernah memfitnah ketika saya membahas agama Islam. Anda tidak memfitnah, tapi komal Anda membuat hujatan-hujatan. Nah kalau itu salah mereka. Kalau seperti itu yang saya bilang salah mereka, Neng. Kemarin memang banyak yang ngomong sama saya, Bang, itu di kolom komentar banyak orang yang ini. Masalahnya ini komen ini kebut banget dia. Saya nggak lihat. Kebut sekali dia komentarnya. Ini ada 16.000 yang komen, semua orang komen. Saya mau lihat yang mana ini. Buka kacamata Anda, jangan penakut. Buka kacamata Anda. Ada syaratnya, Neng. Ini kacamata akan saya buka ketika Zuma membuka maskernya. Setuju? Kalau Zuma membuka maskernya, saya akan buka kacamata. Tinggal diatur kapan waktunya, ketemukan saya dengan dia, saya diskusi lepas kacamata, dia buka masker. Sudah saya tantang dia, tapi dia tidak berani. Ada videonya saya upload di tempat saya. Sampai dia terbengong-bengong begini ngeliat saya. Satu-satunya pria bercadar. Seharusnya yang bercadar itu kaum wanita, tapi pria bercadar adalah Zuma. Iya, kaum pria bercadar itu. Namanya palsu, Zuma, Zulkifli M. Abbas. Masa palsu? Mas, ada organisasi namanya APII. Pemimpinnya pakai nama palsu. Makanya justru saya ini mengkritik kepada kalian kaum muslimin wal muslimat. Kenapa kalian ini ada organisasi APII, tapi nama pemimpinnya nama palsu, Zuma, Zulkifli M. Abbas. Aduh, kabur. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Silakan. Baik, saya jawab. Ya. Saya ambil anunya, babelnya. Ya, di mana ada tertulis Roh Kudus? Baik. Ayo kan, kabur kau. Di mana Musa menyembah Roh Kudus dan di mana di dalam Torah? Satu-satu. Kamu nanya yang satu belum dijawab, udah pindah lagi. Baik. Oke. Pertanyaan pertama, di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Ada 5 kitab Musa, kitab Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Baik. Di dalam Google. Ayo kan. Oh, maksudmu harus dari Torah aja? Ya, dari Torah lah, itu ajaran Musa.
Tidak ada orang Kristen dari Baik, saya jawab. mulai Saya jawab Nandar ya. Oke. Kamu pertanyaan jawab. Oke. Ya, Di mana di dalam Torah ada Roh Kudus? Kalau bunyinya Ruach HaKodes, saya setuju dengan kamu tidak ada. Tapi bunyinya, benar. biar saya jawab. Biar saya selesaikan, saya jawab. Ini Ya. gentlenya saya. Kalau kamu tanya, saya jawab di tempat. Dengar. Ya, Roh tidak ada. Kudus, sekarang arti dulu ya. Arti Roh Kudus adalah Ruach HaKodes, artinya roh yang kudus, roh yang tersendiri atau terpisah. Kudus itu artinya terpisah, ya. Nah, artinya Roh Kudus itu adalah roh yang tersendiri. Nah, apakah roh yang dari Tuhan itu disebut sebagai Roh Kudus? Jawabannya betul. Nah, tapi kalau secara bahasa, kalau menurut kamu bilang itu Ruach HaKodes, jawabannya memang betul tidak ada, Nandar. Tapi kalau roh yang daripada Tuhan hinggap kepada Musa, sehingga wajah Musa berseri-seri sampai bercerah, ada di dalam Bible. Pertanyaan selanjutnya, di mana Musa menyembah Roh Kudus, betul? Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Baik, saya jawab dulu. Kalau Ya, menyembah di dalam otak kalian adalah tunggang-tungging, kumur-kumur, saya jawab nggak ada. Bisa jawab nggak ada. Saya jawab nggak ada. Kalau Oke. menyembah yang kamu maksud di situ avodah atau pengabdian, saya jawab ada. Buktinya Musa melakukan kehendak daripada Roh Tuhan itu. Roh Tuhan turun kepada Musa dan kepada 17 saya kepada nggak bertanya, imam-imam sekarang sehingga yang ketiga. makasih Bang Aman. Oke. Sekarang Oke. kalau pengertian menyembah yang Sebentar, kamu ini maksud waktu menyembah saya, dalam betul. Islam, saya jawab tidak ada. Ini waktu Nggak saya. ada. Ini waktu saya. Lanjut lagi. Ternyata teman-teman, ternyata hanya agama pagan yang menyembah Roh Kudus. Musa saja tidak pernah menyembah Roh Kudus. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan di dalam Torah tidak ada pernah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, yang kedua, ya Tuhanmu itu mempunyai berapa roh? 7 roh kalau Ya. dalam kitab Wahyu. Salah, Dudul. Tuhan itu hanya memiliki 2 roh. Yang pertama adalah Roh Kudus, yang kedua adalah Ruah Ra'ah. Dalilnya di mana ini? Ya, nih Edis. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Di dalam bahasa Ibraninya, Peruah Adonai Sarah Me'im Saul, Yubiat 1 Ruah Ra'ah Me'et Adonai. Ternyata Roh Kudus itu, Tuhanmu itu punya roh jahat. Kenapa roh jahat tidak disembah oleh orang Kristen? Kenapa Roh Kudus disembah? Ternyata, teman-teman, ajaran yang menyembah Roh Kudus itu adalah ajaran yang tidak bersumber dari Torah. Itu bersumber dari si Paulus. Jadi, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus karena Roh Kudus itu adalah makhluk. Zakaria 12 nomor 1, Mazmur 104 nomor 30. Jadi, kamu menyembah Roh Kudus itu tidak punya dasar. Bahkan, kalau dosa terbesar di dalam Torah itu adalah membuat patung, mengadakan ilah lain selain daripada Allah. Tetapi di dalam ajaran perjanjian baru, dosa terbesar yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Sementara Roh Kudus tidak ada di dalam Torah. Pertanyaanmu apa, Nandar? Bisa waktu saya ini. Tenang, lagi saya ngomong. Berarti nggak punya pertanyaan. Oke, saya dengar. Berarti nggak punya pertanyaan. Jawab. Iya, ternyata Roh Kudus ini adalah makhluk ciptaan Allah yang disembah oleh orang Kristen. Di dalam Mazmur 104 nomor ke-30, teman-teman lihat ya, perhatikan saya ini lagi. Ini loh, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Karena kenapa disebut mereka? Karena roh Tuhan itu ada 2, ada Roh Kudus sama Ruah Ra'ah, roh jahat sama roh baik. Kenapa kau hanya menyembah Roh Kudus sementara roh jahatnya tidak disembah? Jeder kan, kalah kawan di sini. Baik. Oke. Waktu saya ya. Makanya Nandar, kamu saya kasih kesempatan kita Nandar, on the spot. Kamu tanya, saya langsung jawab di tempat, ya. Ya. Gini Nandar. Saya tanya sama kamu Nandar. Kata yang kamu maksud menyembah itu bahasa Ibraninya avodah, benar atau salah? Benar. Apa pengertian avodah? Kata dasarnya apa? Aboda itu kata dasarnya abad. Apa abad? Ya, abad itu pengabdian. Pengabdian. Benar tidak pengabdian itu artinya melakukan apa yang diperintahkan? Pengabdian itu melakukan atas dia penyembahan dengan bersujud kepada Khalik langit dan bumi. Nandar, saya tanya sama kamu, betul tidak definisi pengabdian adalah melakukan apa yang dititahkan kepadanya? Bukan hanya itu. Iya, salah satunya itu, betul? Ya, betul. Nah, makanya kalau pengertian avodah adalah yang demikian, maka Musa beravodah kepada Roh Kudus, roh yang datang daripada Tuhan. Karena apa? Karena Musa, roh Tuhan hinggap kepada Musa, dan menurut dengan roh yang daripada Tuhan itu, Musa melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah peribadahan kepada Roh Kudus. Nah sekarang, bagaimana cara saya beribadah, beravodah kepada Roh Kudus? Ketika roh Tuhan itu hinggap di hati saya, ketika saya bangun pagi, saya datang kepada Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian. Saya minta kepada Tuhan, di dalam keheningan pagi, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, tuntunlah jalan saya, supaya saya tidak salah melangkah. Ketika roh Tuhan tinggal di hati saya, dan saya ikuti roh itu, itulah yang saya maksud avodah. Jadi, kalau kamu tanya kepada saya, di mana menyembah Roh Kudus? Kalau menyembah kata kamu tunggang-tungging, tangan begini-begini, kaki diduduk-dudukin, saya jawab tidak ada.
Kami nggak tahu itu ajaran dari mana. Itu nggak tahu itu apa itu. Itu bukan menyembah itu cuma acara ritual-ritual yang ada gunanya. Makasih teman-teman, makasih teman-teman. Sekarang Nandar, saya minta pertanyaan saya sama kamu Nandar. Kita sekarang diskusi yang keren nih. Apa perbuatan sehingga itu disebut menuhankan? Menurut surat Al-Jathiyah ayat 23 dikatakan bahwa mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Pertanyaan saya Nandar, apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Tidak. Apakah mereka menganggap hawa nafsu adalah sang pencipta? Tidak. Apakah mereka menganggap hawa nafsu itu punya kekuatan yang luar biasa? Tidak. Nah, tapi dihukumi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Setujukah Nandar menuhankan hawa nafsu adalah orang yang menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, orang yang taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya? Setuju atau tidak? Tergantung konteksnya sih. Enggak, saya minta yang tegas. Orang Ya, yang dihukumi, gini Nandar, orang dihukumi mentuhankan hawa nafsu karena dia takluk, taat, patuh, mengikuti hawa nafsunya. Setuju atau tidak? Tidak. Oke, kalau begitu jelaskan kepada saya apa itu mentuhankan hawa nafsu. Baik. Ya, mempertuhankan hawa nafsu itu adalah ketika kita mengikuti Saya hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu yang merajalela di dalam diri kita. Oke, mengikuti ya. Misalnya si Edis mau berbuat tak senonoh, itu kalau si Edis dia mengikuti hawa nafsunya, ya hawa nafsunya selalu diumbar. Oke, berarti saya ditaklukkan oleh hawa nafsu saya sehingga saya dikendalikan, sehingga saya mengikuti, betul? Betul. Oke, nah sekarang Nandar, posisi kamu terhadap Muhammad seperti itu nggak? Kamu harus membuat diri kamu takluk, mengikuti, patuh, dikendalikan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya kalau ketemu sama Muhammad. Kamu tidak boleh membantah Muhammad. Kamu ketika Muhammad berkata, sami'na wa ta'na, kami taat, kami patuh. Seperti itulah posisimu kepada Muhammad. Maka secara hukum Al-Quran, menurut Al-Jathiyah ayat 23 bahwa kamu menjadikan Muhammad sebagai ilah kamu dengan cara melakukan kepatuhan, ketaatan, ketundukan mutlak kepada seorang manusia bernama Muhammad. Makanya kamu dihukumi mentuhankan dia karena kamu berbuat demikian kepada Muhammad. Sekarang Nanda, saya tanggapi. Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Oke, ini sekalian aja nanti waktu saya tanggapi. Ini kan waktunya habis nih. Silakan. Ya, nanti saya bertanya. Ya, intinya seperti itu. Intinya Nandar, bahwa menurut surat Al-Jathiyah 23, kamu mentuhankan Muhammad. Saya tahu. Bentar ya, saya jawab ya. Saya jawab. Oke, yang tadi saya jawab dulu. Tidak semua kepatuhan dan tidak semua ketaatan itu dikatakan menyembah. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada ketaatan kepada pemimpin. Nah, Rasulullah SAW ditaati itu sebagai utusan. Begitu juga para nabi. Begitu juga pemerintah, kita taat kepada pemerintah. Apakah kita itu menyembah pemerintah? Tidak. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini, kutinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Sekarang itu kan penafsiranmu. Sekarang saya tanya, di mana dalil Qur'annya Allah memerintahkan kita menyembah Nabi Muhammad? Coba di mana dalilnya? Al-Jathiyah 23. Sebentar, di mana itu ayatnya? Nanti kamu jawab pas waktu kamu ya. Al-Jathiyah 23. Iya, tidak ada di situ. Saya sudah cek, tidak ada dalil penyembahan. Karena tadi kamu bertanya kepada saya, Nandar, apa itu beribadah? Ibadah itu pengabdian. Ibadah itu adalah bukti penyembahan. Apodah dalam bahasa Ibraninya soresnya adalah abad. Nah, tidak ada kemudian di dalam Injil bahwa ada kata abad kepada Yesus. Begitupun juga di dalam Quran tidak ada kata abad kepada Nabi Muhammad. Kata abad itu atau ta'budu itu hanya kepada Tuhan. Begitu loh. Itu perbedaannya. Makanya saya tanya nih, kalau Anda menafsirkan bahwa kami menyembah Nabi Muhammad, tunjukkan di dalam Quran ada kata ta'budu atau u'budu ila Muhammad. Ada nggak? Justru Quran surat Al-Ahzab, perhatikan ini. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40. Nabi Muhammad itu adalah nabi wa khatamun nabiyyin, seorang nabi. Nabi itu utusan, bukan Tuhan. Sekarang saya tanya kepada kamu, saya ulangi pertanyaan saya ya. Kristen itu menyembah Bapa. Kalau Bapa namanya Yahweh, anak namanya Yesus. Ini Roh Kudus nggak punya nama. Ternyata Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, di mana tadi kamu mengatakan bahwa Musa menyembah Roh Kudus? Saya sekarang tanya nih sama kamu nih. Tunjukkan satu ayat di dalam Torah ada kata Musa afodah le ruah hakodes. Di mana? Tunjukkan.
Karena kamu tadi mengatakan bahwa Musa menyembah Roh Kudus, sementara Roh Kudus menurut Musa adalah makhluk. Makanya saya pernah bertanya kepada orang Yahudi, yaitu si Billy, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Konsepsi di dalam Islam dan konsepsi di dalam Yahudi, Roh Kudus itu adalah makhluk, tetapi dituhankan oleh Kristen. Pertanyaan saya tolong dijawab, di mana Musa beribadah di dalam bahasa Ibraninya Vehista Havitem Le Ruach HaKodes, di mana? Kalau Musa beribadah kepada Yahweh ada, nih saya tunjukkan dalilnya. Ya, jadi kita menggunakan linguistik nih, bahasa. Kita tunjukkan kalau Musa itu hanya menyembah Yahweh, Elohim. Nih, Edis, begini caranya. Saya minta kepada Anda tolong jawab, ada perjanjian suci, upacara perikatan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Musa diperintahkan sujud kepada Yahweh. Sekarang kita lihat nih, Ve'el Moseh Amar Aleh El Adonai Ata Ve Aharon Nada Ve Abihu Ve Sib'im Miziknai Yisrael Vehista Vitem Merahok. Saya tanya sekarang, di mana dalilnya ada Vehista Vitem Le Ruah? Di mana? Ya. Kedua, saya tanya kepada Anda, ada enggak kata Vehista Vitem atau sinonimnya adalah abodah yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad di dalam bahasa Arab? Karena di dalam bahasa Arab jelas, di dalam Al-Quran surat Toha 14, Innani anallahu la ilaha illa ana, Pak Bud nih, ada kata Pak Bud, Abud. Sekarang tunjukkan di mana Roh Kudus disembah oleh Musa. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah makhluk. Makanya tidak ada Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya, siapa nama Roh Kudus? Nggak punya nama katanya. Padahal Tuhan itu memiliki Ruach HaKodes sama Ruach Ra'ah. Kenapa kamu hanya menyembah roh yang kudus? Roh jelek Tuhan kenapa nggak disembah? Jeder tuh. Sudah saya buktikan tidak ada orang Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Jawab. Di mana ada Vehista Havitem Le Ruach HaKodes? Tunjukkan di dalam Torah. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus sementara Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Jeder kon. Gak bisa ngalahin saya debat. Baik. Ayo kon. Ya silakan waktunya Nandar. Iya. Ya Nandar, kamu siapkan dulu Al-Jaziah 23 Nandar. Ya kamu siapkan lah, aku aja materi formula di dalam sebentar, ini saya tanggapi, saya tanggapi dari kamu. Tunjukkan. Ya, Nandar, ini waktu saya. Nandar, kamu jangan protes, Nandar. Ketika waktu saya mendikte kamu. Ketika waktu kamu mendikte saya. Siap? Oke, siap. Ketika waktu kamu dikte saya, suruh buka, saya buka. Kalau data tunjukkan datamu sendiri, enak aja gua aja. Sekarang waktu saya mendikte kamu. Bukakan surat Al-Jaziah 23. Enggak, saya mau ngapain? Lu gimana ini? Waktu kamu dikte saya. Waktu saya dikte kamu, kan sudah saya bilang. Gimana mau diskusi cerdas gini, Nandar? Nandar, gimana mau diskusi cerdas? Di dalam surat Al-Jaziah. Tunjukkan kamu. Nandar, ini waktu siapa? Nandar, ini waktu siapa? Waktu siapa ini? Ya, silakan. Di dalam surat Al-Jaziah ayat yang ke-23, mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka. Pertanyaan saya tadi kepada kamu, karena mereka mengikuti, taat, menuruti hawa nafsunya tersebut. Mereka dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Pertanyaan saya, Nandar, apakah mereka di situ sedang melakukan a'bud kepada hawa nafsu? Jawab iya atau tidak? Tidak. Oke, lalu mereka kenapa dihukumi menjadikannya sebagai Tuhan? Ya, pertama di situ nggak ada kata abad. Ya, alif, ba, dalet, kalau dalam bahasa Arab itu alif, ba, zal. Oke, gini aja, saya bikin bahasa sederhana. Ayakan. Kalau ada seseorang, kalau saya melakukan perintah-perintahnya iblis, kepada siapakah saya berabud, kepada Allah atau kepada iblis? Ya, tunjukkan aja. Ada nggak kata abud? Nandar, jawab pertanyaan saya. Jangan muter-muter. Nandar, dengarkan. Ketika saya mengikuti, taat kepada perintah Syaiton, kepada siapakah saya abud atau mengabdi? Kepada Syaiton atau kepada Allah? Jawab. Boleh saya tunjukkan ayat ya? Enggak, jawab kepada siapa? Jawab. Kan ini saya mau tunjukkan. Ini saya tunjukkan ayatnya. Lama kamu Nandar, kamu menghabiskan waktu. Silakan. Ini saya mah. Ya, teman-teman, contoh ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, sekarang kalau kita buka surat Al-Jaziah tadi, ada nggak kata abud di situ? Nggak ada. Baik. Saya minta sama kamu. Saya ngerti ini waktu saya, Nandar. Waktu saya ini. Katanya saya menjawab. Iya, masalahnya kamu tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Ayat itu menunjukkan, dengarkan Nandar. Ayat itu menunjukkan bagaimana seorang muslim harus melakukan abud, harus melakukan pengabdian kepada Allah. Setuju? Nah, tetapi sayangnya, sayang seribu sayang, banyak orang tidak melakukan abodah, tidak melakukan pengabdian kepada Allah, tapi mereka malah menghambakan diri atau melakukan pengabdian kepada setan. Setuju atau tidak? Tidak ada kata abud. Kalau saya berarti tidak bisa. Berarti mustahil orang melakukan abud kepada setan.
Enggak ada kata abud di situ. Kau pusing Makanya sendiri saya dengan minta. argumenmu. Dengar Nanda. Loh, kok pusing? Berarti Gimana kata dengarkan. abud? Berarti Gimana mustahil kata abud? orang beribadah kepada setan. Enggak ada Bingung, di situ kata bingung abud. Nandar, bingung. Makanya Gimana kata Nandar abud di situ? Makanya saya tanya. Di mana waktunya kata belum abud? kesetel. Nandar sebentar, waktunya belum kesetel. Loh, waktunya lo. Enggak, waktunya belum kesetel. Oke. Oh, udah waktuku giliran ini sudah Enggak, habis. ini waktunya belum kesetel dari tadi mana? Oke, baik. Oke, karena tadi kamu sudah memakai waktu, sekarang saya tanya. Ini Adis ya, nanti kamu sampaikan nih. Tunjukkan di dalam Al-Quran ada kata a'bud kepada selain daripada Allah. Tunjukkan. Tidak ada. Tidak ada, memang tidak ada. Makanya Kata pertanyaan a'bud saya itu kalau hanya kepada begitu, Allah. Nandar, kalau begitu berarti Ayo, mustahil Tampal, orang kan? melakukan a'bud kepada selain Allah. Iya makanya, Dis, kan Anda bertanya nih, Nandar ini bikin saya bingung. Nandar, apa pengertian a'bud? Timernya Apa pengertian? dulu. Enggak, timernya dulu. Timernya. Lu ngomong nggak ada timer lu. Saya tarik dulu. Ayo mulai lagi yang baru. Iya, Terima. tarik dulu. Tarik dulu ya. Nggak apa-apa, kita teman-teman udah kejebak dia. Nggak bisa ngalahin saya. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Mana Yo. waktunya? Ya udah, ayo. Oke. Nah, makanya saya tanya sama Edis, Dis, pelan-pelan saja. Sekarang saya minta di mana ada kata a'bud yang diperintahkan oleh Allah kepada selain daripada Allah. Contoh ya. Ini saya lagi menjawab. Kamu kan yang bertanya, gimana sih? Nih contoh kayak Justru gini. tidak ada, Nandar. Kamu yang nanya, saya jawab nggak boleh. Kamu kan di awal, Edis, kamu di awal kan bertanya kepada saya. Nandar. Tadi waktunya belum ada loh, Nandar. Ini sebenarnya kamu kan waktu saya loh. nanya. Enggak, tadi Iya, waktunya karena belum kamu nyala. nanya. Tadi waktunya belum Kamu nyala, nanya waktu tadi saya. sudah ngomong loh, waktunya Iya, timer tapi waktunya belum nyala. Tapi kamu sudah narasi loh. Betul, Makanya- tapi tadi waktunya belum makanya nyala, sekarang- makanya kita setel ulang. Iya, oke. Makanya saya menanggapi. Kamu kan di awal bertanya kepada saya, Nandar. Kamu kan ini Ibrani, oke. Apodah itu apa? Beribadah. Akar katanya apa? Alef, bet, dalet, oke. Sekarang saya tanya, di mana ada kata alef, bet, dalet yang ditunjukkan kepada selain Allah di dalam Al-Quran? Ada nggak kata alef, bet, dalet yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad? Tunjukkan. Larangannya. Larangan sekarang larangan. Sudah saya Enggak, bilang tidak begini. ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. berabot, dengar. Ibrani bisa, Yunani bisa. Oke, baik, saya jawab ya. Berarti Ya, di mana? perintah supaya orang melakukan avod atau abodah atau abud menghambakan diri hanya kepada Allah, betul? Iya. Nah, hanya kepada tapi Allah. faktanya Nandar, faktanya apakah semua orang melakukan itu? Ya di mana dalil Qur'annya? Ada kata Enggak. abud selain kepada Allah. Aduh, Loh, kok enggak? Nandar, ayo kita saling mengerti dulu Nandar. Oke, Kan iya, perintahnya, timernya, oke, dengar Nandar, Kita sterilkan dulu nih, kita sterilkan. Kamu mengatakan, tadi kan kamu bertanya di awal nih, Nandar, bener nggak kata abodah itu artinya ibadah? Benar. Akar katanya adalah alef, bet, dalet. Dalam bahasa Ya. Arab, alif, ba, dal. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu, contoh nih, Dis, contoh nih ya. Contoh nih, di dalam Quran surat Toha ayat ke-14. Di sini dikatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Ada pa'bud nih, ada ain, ada ba, ada dal. Sekarang saya tanya, ada nggak ain, ba, dan dal yang ditujukan kepada Nabi Muhammad di dalam Quran? Tunjukkan. Tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada. Tidak Karena Nabi Muhammad sudah terpental tuh. Ini kamu. Karena Nabi Muhammad bukanlah Tuhan, makanya tidak ada kata Bisa ain, ditanggapi? ba, dal kepada Nabi Muhammad. Oke, Boleh? bisa saya tanggapi nggak? Boleh. Oke, pertanyaannya begini Nandar. Kan Ayo. diperintahkan agar semua manusia melakukan alef, ba, dal kepada Allah saja, betul? Ya. Tapi Bukan, apakah sorry. Dengar, Sorry. aduh. Nggak salah. Apakah? Bukan alef, Dudul. Kalau dalam bahasa Ibrani itu alef. Kalau dalam bahasa Arab itu ain. Ini nih contohnya. Kamu Oke, nggak bisa baik. membedakan. Ini. Baik, Coba perhatikan baik. dulu biar kamu nggak salah lagi. Di dalam Iya bahasa Nandar, Arab jangan itu kita ribut ain, masalah ba, huruf dan dal. Nandar. Dengarkan dulu. Loh, Artinya itu bisa seseorang mempengaruhi disuruh arti loh. melakukan penghambaan. Nandar, kita pakai bahasa Indonesia aja dah. Ya, Benar silakan. tidak bahasa Ya. ain? Nandar, benar tidak kata iya. a'bud itu? Dengar, benar tidak kata a'bud itu bahasa Indonesianya adalah pengabdian? Oke, betul. Oke, diperintahkan oleh Allah supaya semua manusia mengabdi kepada Allah, betul? Betul. Tapi prakteknya apakah semua manusia mengabdi kepada Allah? Ada yang ingkar, contohnya Oke, Kristen. berarti ada yang mengabdi kepada selain Allah, betul? Ada. Oke, Kristen. berarti kamu sudah mengakui. Berarti ada Ya, orang Kristen yang yang tidak beravodah. menyembah Allah. Dengar, Kristen berarti yang- ada orang yang beravodah kepada selain Allah, betul? Ada Kristen. Nah, ketika Bah. seseorang melakukan avodah kepada selain Allah, artinya kata avodah itu sendiri berlaku kepada selain Allah. Setuju? Kalau ada dalilnya nggak apa-apa. Lu enggak, saya tanya sama kamu kok dalilnya gimana sih? Loh, makanya saya tunjukkan dalilnya.
Kalau umat Islam menyembah Nabi Muhammad, di mana dalil Qurannya ada ain, ba, dan dal yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kalau ditujukan kepada Allah ada Quran surat Toha 14. Sekarang saya minta nih, tolong teman-teman Kristen dari saya pahami ya. Di mana dalilnya, sebentar, di mana dalil Qurannya ada ain, ada ba, ada da yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam bahasa Ibrani itu alef, ba, dan dalet. Terima kasih Sultan, berkah selalu. Nggak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Oke. Baik, Nandar, dengarkan Nandar ya. Tadi kamu sudah mengakui ya bahwa tidak ini ada. Waktu saya, waktunya habis, Dis. Kamu nggak lihat waktunya habis tuh. Ini waktu saya. Oke, silakan. Ya, ntar Dis ya. Aku buka data dulu nih. Begini caranya berdebat. Kamu sebentar Dis. Gua lagi buka data dulu biar nanti kalau kamu buka data, saya juga tunggu kok. Tenang aja. Kita kan diskusi santun kan. Gak bisa ngalahin saya dia. Seorang sarjana tapi aduh. Loh, yang lo mikirnya begini, heran saya sama Nandar ini. Masa gara-gara sambil kamu nyari data, masa gara-gara nggak ada kata ain ba'dal kepada Muhammad berarti tidak ada orang yang melakukan itu. Berarti cara berpikirmu tunjukkan kata ain ba'dal kepada iblis, nggak ada juga. Berarti nggak ada orang yang beribadah kepada iblis. Kan aneh kamu tuh Nandar. Sebentar, sabar dulu ya, sabar. Sekarang begini, ada nggak di dalam Quran bahwasanya Edis itu seorang pria? Nggak ada. Berarti Edis bukan seorang pria. Aneh, logikamu aneh loh Nandar. Ada nggak di dalam gospelmu kalau Yonatan Nandar bukanlah Tuhan? Berarti saya Tuhan gitu. Iya, justru logika kamu itu membuktikan kecacatan berpikir kamu. Kamu sarjana Nandar. Sarjana hukum tapi kayak gini. Miris sekali. Dibicarakan dan dibahas oleh apologet Kristen dengan beberapa penanya Muslim termasuk mualaf Yonatan Nandar. Mereka membahas terkait iman Kristen dan beberapa hal tentang Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, beberapa pertanyaan disampaikan ke hambanya Edis TV tentang nabi yang ada di dalam Alkitab. Dan beliau menjelaskan bahwa nabi yang tertulis dalam Alkitab semua berasal dari Bani Israel atau dari suku Israel. Ya, semua nabi yang dipakai Tuhan dalam Alkitab tidak ada dari suku lain di luar Bani Israel. Semua dari suku Israel. Ya, kita tahu Israel adalah keturunan ke-12 anak daripada Yakub. Ya, dan dari keturunan inilah Tuhan memilih siapa saja yang mau dipakainya untuk menyambung lidahnya, untuk menyampaikan pesannya. Jelas kenapa kemudian Tuhan memilih nabi dari suku Israel, ya, karena kita tahu bahwa bangsa Israel atau Bani Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Ketika mereka diperbudak di tanah Mesir, Tuhan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Tuhan mendengarkan doa mereka, kerinduan mereka supaya mereka bebas, supaya mereka lepas dari tanah Mesir. Dan saat itu Tuhan menyuruh Musa membebaskan umatnya Tuhan. Ya. Disitulah Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel adalah umatnya dia, artinya pilihannya dia. Ya, Tuhan jadikan mereka umat pilihan. Ya, artinya umat yang punya koneksi terdekat dengan Tuhan. Ya, artinya orang yang sangat dipilih Tuhan, dijadikan Tuhan sebagai bangsanya. Ya, sehingga saudaraku dalam Tuhan, setiap kali Tuhan memilih seorang nabi, maka dia memilih dari bangsa Israel. Kedua, karena pada umumnya hanya orang Israel yang mengenal Allah yang hidup pada saat itu. Ya, banyak bangsa tetapi mereka menyembah kepada Allah lain di luar Allahnya Israel. Tetapi Allahnya Israel
adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang hidup, Allah yang mampu menyelamatkan mereka yang berseru kepadanya. Ya. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, ya, bisa dikatakan bahwa hanya orang Israel yang menyembah Allah yang hidup pada saat itu, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, itulah kenapa kemudian Tuhan memanggil hamba-hambanya para nabi, bahkan para imam dari Bani Israel atau dari suku Israel, ya. Dan banyak poin yang disampaikan oleh hambanya Edis TV tentunya memberkati kita, menguatkan setiap iman kita. Saudara dalam Tuhan, beliau juga menjelaskan tentang kuasa Roh Kudus Tuhan dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam 5 kitab Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lagi-lagi hambanya Edis TV menjelaskan di mana kita bisa menemukan atau melihat kuasa Roh Kudus di dalam 5 kitab ini. Nah, beliau menjelaskannya dengan baik. Salah satunya ketika Musa turun dari Gunung Sinai, di mana semua orang Israel melihat wajah Musa bersinar, ya, berkilauan putih. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seorang Musa untuk memberitakan apa yang dipesankan Tuhan bagi bangsa Israel. Ya. Lagi-lagi penjelasan hambanya Edis TV sangat luar biasa, banyak poin dia sampaikan tentang ini, dan tentunya ya menjadi berkat bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus atau sebagai orang Kristen. Dan mereka juga membahas beberapa hal tentang Islam dan juga Al-Quran. Kita sudah dengar bersama. Dan selebihnya apa yang menjadi berkat dalam kehidupan saudara dari apa yang mereka sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, komentar yang positif, komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar-komentar yang memberkati kita, yang membuka wawasan kita, ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol like yang ada di bawah, ya. Tekan tombol subscribe dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sematkan tangan saudara, tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami saat ini, apapun situasi kita, mari kita tetap semangat. Mari kita tetap berjiwa optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita hari-hari ini. Nah, saudara dalam Tuhan, dalam hal ini juga mari kita tetap semangat memuji Tuhan, dan mari kita tetap semangat bersyukur kepadanya. Saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.